Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Nisa. Sahabat bisa memanggil saya Bu Nisa, Miss Nisa, atau Kak Nisa. Materi kita kali ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester Gasal atau semester 1, yaitu tentang teks deskripsi. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, alangkah lebih baiknya sahabat silakan klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sebenarnya, di minggu pertama, sahabat-sahabat semua sudah pernah belajar mendeskripsikan sebuah objek. Di minggu pertama tanggal 13 Juli itu, kalian belajar mendeskripsikan sebuah objek fenomena virus corona. Nah, teks deskripsi itu sebenarnya tidak begitu susah. Hanya dengan membaca 1-2 kalimatnya saja, kita sudah mengerti, oh ini ya yang dinamakan teks deskripsi. Tetapi, asalkan kalian sudah memahami pengertian dan juga ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, apa sih itu deskripsi? Yang perlu kita garis bawahi adalah deskripsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin atau bahasa Inggris, yaitu describe, yang bermakna menggambarkan. Menggambarkan apa? Ya, menggambarkan apa yang diceritakan. Nah, sebagai contoh, silakan sahabat membaca teks Pantai Parangtritis yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp grup Bahasa Indonesia kelas 7 ya. Nah, kalian bisa membacanya. Oke. Setelah kalian membaca teks Pantai Parangtritis, maka sahabat akan memiliki pendapat bahwa Pantai Parangtritis itu merupakan pantai yang sangat indah sekali, di mana sahabat bisa melihat keindahan pantainya, luasnya samudra, lalu airnya yang warnanya begitu biru tapi lebih ke arah hijau toska. Terus kalian juga merasakan tekstur dari pasir pantai dan juga warnanya tidak putih tapi malah hitam seperti itu. Dan di tepian pantainya disekelilingi dengan tebing-tebing yang mungkin agak curam seperti itu. Dan juga Pantai Parangtritis ini langsung berseberangan dengan Samudra Pasifik sehingga ombaknya itu sangat kencang sekali. Seperti itu. Nah, itu kan setelah kalian secara tidak langsung kalian setelah membaca teks Pantai Parangtritis seolah-olah kesan panca indera kalian itu melihat, merasakan, dan juga mencium aroma pantai Parangtritis kayak gitu ya. Jadi kalian bisa melihat pantainya yang begitu indah, yang begitu luas, lalu aromanya pantainya yang aroma laut sekali, terus juga pasirnya yang berwarna hitam seperti itu. Seolah-olah kalian bisa melihat keindahan pantai Parangtritis padahal kalian hanya membaca teksnya saja. Itulah yang dimaksud dengan teks deskripsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menceritakan suatu objek secara rinci. Rinci itu detail atau jelas ya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasakan apa yang diceritakan. Seolah-olah bisa melihat keindahan pantai, seolah-olah bisa mendengarkan deburan ombak pantai yang begitu kencang, seolah-olah juga bisa seolah-olah juga bisa mencium aroma laut di pantai gitu kan. Seperti itu. Dan objeknya itu tidak hanya pantai ya, bisa
bermacam-macam, bisa berupa benda-benda, ataupun tadi tempatnya juga macam-macam, tidak pantai saja. Bisa juga peristiwa, makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, ataupun juga orang, ataupun juga tokoh sekalipun. Nah, dari pengertian ini juga kita dapat memahami bahwa tujuan mendeskripsikan adalah agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau berhadapan langsung dengan objek yang dideskripsikan. Seolah-olah dapat melihat atau berhadapan langsung dengan objek yang dideskripsikan. Padahal cuma membacanya saja ya, tapi bisa merasakan seperti itu. Nah, sampai di sini paham ya, apa itu definisi atau pengertian dari teks deskripsi. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, teks deskripsi itu untuk membedakan dengan teks-teks yang lainnya memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan teks lainnya ya. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari teks deskripsi. Oke. Nah, ciri yang pertama adalah ciri objek yang dideskripsikan. Ciri khusus itu, ciri objek yang difokus kepada ciri khusus itu biasanya ditandai dengan penyebutan nama atau penyebutan kepemilikan. Misalnya rumah Andi. Berarti artinya apa? Rumah itu ditinggali oleh Andi. Rumah itu milik Andi. Seperti itu. Ya. Terus contohnya lagi misalkan jadi lebih mengarah ke khusus. Nah, dulu kan kita fokusnya secara umum, misalkan rumah. Berarti kan kita fokusnya, oh rumah itu adalah tempat yang untuk ditinggali. Ternyata rumah itu bermacam-macam, berbeda-beda, tidak hanya untuk tempat tinggal saja. Ada juga seperti misalkan rumah kucing atau rumah sakit, itu kan berbeda juga kan apa fungsinya. Misalkan rumah kucing untuk kandang kucing, rumah sakit untuk orang-orang berobat, untuk berobat ya, untuk memeriksakan kesehatan seperti itu. Jadi memiliki ciri yang khusus. Seperti lagi contohnya yang tadi kita bahas, pantai. Yang di pikiran kita itu pantai ya objek secara umum ya pantai yang memiliki pasir warna putih, memiliki deburan ombak yang pelan gitu kan ya, tidak begitu keras. Lalu juga ada terumbu karang, terus juga kita bisa melihat pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti itu. Tapi itu kan secara umum pantai ya kan. Tapi kalau ciri khususnya kita membahas misalkan tadi pantai Parangtritis, pasti kan berbeda dengan pantai-pantai lain. Ternyata pantai Parangtritis memiliki ciri khusus pasirnya yang berwarna hitam. Terus pantainya itu langsung berseberangan dengan Samudra Pasifik. Di bagian pantainya dikelilingi sama tebing-tebing yang curam, ya kan? Jadi berbeda dengan pantai-pantai lain. Kalau kita bandingkan dengan pantai di Jepara, misalkan pantai Bandengan, itu kan beda jauh ya. Seperti itu. Paham ya sampai di sini? Jadi intinya menggambarkan objeknya itu secara khusus. Seperti itu. Nah, kenapa dikatakan khusus? Karena kita harus menjelaskan objek sejelas-jelasnya mungkin. Tidak lagi dideskripsikan secara umum. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Secara khusus, misalkan menyebutkan ciri-ciri pantai ya, kita lihat dulu misalkan pantainya yang kita mau bahas pantai apa, rumahnya misalkan yang kita mau bahas misalkan rumah kucing ya, kita fokus membahas rumah kucing seperti itu. Ya. Paham ya sampai di sini? Sekarang kita coba lanjut ke ciri berikutnya. Nah, ciri berikutnya adalah ciri isi teks berupa rincian bagian-bagian untuk objek. Nah, seperti kita fokusnya ke ciri-ciri khas dari sebuah objek. Kita lihat dari warnanya, ukurannya, dan juga
bentuk dari objek tersebut yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus. Ya, seperti yang saya contohkan, di sini ada gambar rumah joglo, ya kan? Definisi kalau secara umum, rumah ya rumah yang untuk di tempat tinggali, yang bangunannya itu terbuat dari apa? Misalkan dari batu bata, semen, ya kan? Terus apa namanya? Um, Selain itu apa lagi? Selain bahan bakunya tadi ada batu bata, semen, pasti juga menggunakan pasir, ya kan? Seperti itu dan juga keramik untuk alas dari rumah tersebut. Seperti itu ada gentengnya dan bangunannya juga macam-macam. Ada juga rumah yang bentuknya tidak genteng. Itu kan kalau ciri yang khusus, ciri yang umumnya. Umumnya kan rumah seperti itu. Tapi kalau kita bahas ciri khusus, kita ambil contoh adalah rumah joglo. Misalkan rumahku berbentuk rumah joglo Jawa yang memiliki atap yang tinggi menjulang. Nah, seperti kita lihat di gambar, ya kan seperti itu. Terus memiliki beberapa kamar, terus juga temboknya terbuat dari kayu jati. Ada ukiran-ukirannya berwarna coklat. Karena terbuat dari um, kayu, maka rumah ini sangat nyaman untuk ditinggali seperti itu. Nah, selain itu apa lagi kita fokusnya? Nah, terus di dalam rumah joglo ini memiliki 3 kamar, 1 dapur, seperti yang digambar ya, 1 dapur. Terus yang sebelah kanannya ini ada juga kamar mandi, seperti itu ya. Jadi dijelaskannya itu objeknya lebih rinci, ya kan? Lebih mendalam. Kalau kita tadi bahasnya rumah joglo, kita yang nggak bahas luarannya rumah joglo saja, tapi kita bahas bentuknya itu seperti apa, terus bahan yang digunakan itu apa, terus isinya rumah joglo itu apa. Tadi kan isinya ternyata terdapat beberapa ruangan, ada 3 kamar, ada dapur, ada apa namanya kamar mandi, ada juga tempat sholat, seperti itu ya. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau kalau objek yang di sini itu adalah dijelaskan lebih rinci, lebih detail, sejelas-jelasnya. Sekarang kita membahas ke ciri yang ketiga. Nah, kita membahas ciri tujuan. Ciri tujuan yang melibatkan kesan panca indera. Nah, kesan indera ini maksudnya adalah membuat pembaca seolah-olah bisa mendengarkan, mengalami sendiri apa yang dirasakan setelah membaca teks deskripsi tersebut. Saat kita membaca teks deskripsi, seolah-olah nanti secara tidak sadar, maka panca indera kita akan merespon, akan terangsang ya, seolah-olah kita bisa benar-benar melihat, merasakan, menyentuh bahkan objek yang dideskripsikan pada teks tersebut. Seperti itu ya, menggunakan panca indera. 5 panca indera seperti yang saya contohkan di gambar ini kan ada 4 orang ya mencontohkan panca indera ya, ada dari segi pendengaran, telinga, ada indera penciuman, pakai hidung, terus apa namanya indera perasa, pakai lidah dengan menyentuh mulut ya, terus juga ada indera penglihatan dengan mata. Ada orang gambar orang yang menutup mata itu menggunakan kesan panca indera ya. Jadi kalian membaca teks deskripsinya itu seolah-olah bisa merasakannya secara langsung, padahal hanya membacanya saja. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita contohkan saja mendeskripsikan hewan kucing. Kalau kita deskripsikan, kucing itu tidak hanya rasnya itu tidak hanya kucing kampung saja, ternyata memiliki ciri-ciri khusus lain, ya kan? Ada yang namanya kucing Angora, kucing Persia, kucing British Shorthair, terus juga Himalayan, itu kan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dari warna bulunya, ada yang berwarna putih, atau yang berwarna hitam. Misalkan contoh kucingku
adalah kucing ras Persia berwarna hitam, matanya berwarna biru. Nah, itu kan secara tidak langsung kita mendeskripsikan, kita bisa melihat apa yang dideskripsikan pada teks tersebut. Contohnya adalah teks yang mendeskripsikan jenis-jenis kucing, seperti itu ya. Terus apa lagi misalkan, selain kita membahas tadi rasnya, misalkan kita ambil contoh, misalkan teks deskripsi, kucingku bernama Butter. Butter ini adalah kucing British Shorthair. Dia apa namanya? Dia baru berumur 3 bulan misalkan. Dia itu memiliki warna golden brown misalkan, seperti itu, warna coklat keemasan misalkan. Terus dia itu memiliki bulu yang sangat lembut seperti itu. Terus dia memiliki wangi yang dia aromanya sangat wangi. Karena apa? Karena mungkin dia sering sering mandi setiap 1 bulan sekali, seperti itu. Ya, paham ya sampai di sini? Jadi penjelasan objeknya itu lebih mendetail lagi. Sekarang kita membahas ciri yang berikutnya adalah ciri dari segi penggunaan bahasa. Nah, ini nih, ciri dari penggunaan segi bahasa itu sangat banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mewujudkan atau mengkonkretkan. Misalkan kita menyebutkan warna. Berarti kan warna kan macam-macam ya. Ada warna kuning, merah, hijau. Terus tadi kita bahas kucing. Kucing itu ternyata memiliki berbagai ras, berbagai jenis. Ada kucing kampung atau cat village, ada juga Persia, ada juga Himalaya, British Shorthair, seperti itu. Ya. Terus yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk menjelaskan. Misalkan apa ya? Misalkan seperti ini kalimatnya. Ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Seperti itu. Terus ada kalimat lagi, dia ramah dan tutur katanya lembut pada siapa saja. Seperti itu. Jadi menggunakan kalimat rincian yang menjelaskan misalkan tadi sifat ibunya yang ternyata dia itu selain baik, dia itu juga mempunyai rasa tolong-menolong yang sangat tinggi sekali. Dia selalu respect dan selalu menolong orang lain, seperti itu. Terus ternyata ibu juga selain dia baik, dia suka menolong, ternyata ibu ini juga misalkan ibu ini juga ramah, dia selalu bertutur kata yang baik, yang sopan dan lembut dan ramah dengan siapa saja, seperti itu. Contoh lagi misalkan apa? Menggunakan kalimat rincian, misalkan apa ya contohnya? Misalkan kita ambil contoh public figure, misalkan Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah seorang jurnalis yang tegas, kritis, dia sangat pintar, seperti itu. Dia mampu menyudutkan narasumbernya saat debat, seperti itu. Misalkan dia memiliki jiwa misalkan dia memiliki integritas yang bagus, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya, ciri bahasa selanjutnya adalah menggunakan kata bersinonim. Ya, bersinonim dan memiliki emosi yang sangat kuat sekali. Misalkan kita ambil contoh kata indah. Nah, jadi untuk menggunakan katanya itu, misalkan kita ambil kata indah, tidak hanya kata indah saja, ternyata kata indah ini memiliki sinonim yang bermacam-macam. Ada yang kata indah itu sinonimnya ada elok, ada permai, memukau, mengagumkan, menakjubkan, seperti itu. Lalu menggunakan bahasa yang seolah-olah melihat. Ya, tadi yang kita bahas, menggunakan kesan panca indera, bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa merasakan, seperti itu ya, bisa mencium aroma yang dideskripsikan. Nah, lalu yang kelima, ini banyak sekali ya kalau dari segi penggunaan bahasa. Yang kelima adalah menggunakan majas. Misalkan apa?
menggunakan majisnya ini untuk melukiskan secara jelas. Misalkan pasir pantainya sangat lembut seperti bedak bayi. Nah, misalkan seperti kita tuh secara tidak langsung seolah-olah kita tuh bisa merasakan tekstur pasir pantai yang lembut seperti bedak bayi. Padahal kan kita membaca teksnya, tidak menyentuhnya, tapi kesan panca inderanya kita ini merespon seperti itu. Terus contohnya lagi, hamparan laut biru Toska seperti permadani yang indah yang terbentang luas. Ya, saya ulangi lagi, hamparan laut biru Toska seperti permadani yang indah yang terbentang luas. Permadani itu apa? Permadani ya karpet ya, seperti karpet seperti itu. Jadi seolah-olah kalian tuh bisa melihat hamparan laut yang terbentang luas, padahal kalian itu hanya membaca deskripsi dari teks misalkan yang membahas pantai seperti itu. Nah, dan selanjutnya adalah menggunakan kata perincian ya. Misalkan tadi apa? Misalkan kita ambil contoh terumbu karang. Terumbu karang kan banyak ya, tidak banyak jenisnya dan juga warnanya pastinya berwarna-warni, tidak hanya berwarna hijau saja, ada yang berwarna pink atau merah jambu, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning, seperti itu. Jadi lebih spesifik, lebih jelas kalau menggunakan kata perincian itu. Harus jelas, misalkan terumbu karangnya berwarna hijau, terus dia bercabang, seperti itu. Terus dia berada di kedalaman laut, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ya ini ya. Teks deskripsi itu memunculkan kata ganti orang yang tadi kita sudah bahas berkali-kali ya. Misalkan kucingku, berarti kucing itu milikku atau punyaku, milik saya, seperti itu. Terus ayahku berarti ya ayahku, ayah kandungku, misalkan seperti itu. Terus contoh lagi misalkan kalimat wisata ini maaf. Di wisata ini Anda akan disambut dengan biang lala seperti yang digambar ini. Jadi ada penggunaan kata ganti orang tadi selain kata ku, ada juga penggunaan kata Anda seperti itu. Terus contohnya lagi kalimat mereka hobi bertamasya. Ada penggunaan kata ganti orang yaitu mereka. Ya, ingat-ingat ya. Di teks deskripsi itu pasti muncul kata ganti orang. Misalkan ku ya, kucingku, ada kata ku. Terus ada kata Anda, ada kata mereka, mungkin ada kata dia, ya. Iya, seperti itu. Dia, iya, dan sebagainya. Alhamdulillah, sudah selesai ya pembahasan materi untuk part 1, teks deskripsinya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa ya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, boleh kalau jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian ya. Dan juga jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan pesan Bu Nisa, jangan lupa belajar dan juga sering-seringlah perbanyak membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.